Hello guys, welcome back again to Altcoin Indonesia. So, di video hari ini, teman-teman, kita bakalan membahas kenapa menurut saya secara pribadi XRP bakalan segera menyusul Bitcoin dan beberapa altcoin lainnya yang telah berhasil untuk breakout ke all-time high yang baru. Dan kita bakalan bahas ini pure dari segi technical analysis. Dan ada beberapa hal yang menurut saya tidak banyak orang bahas, dan menurut saya itu justru sangat penting, dan itu menjadi salah satu alasan kenapa saya merasa bahwa XRP harusnya akan bisa mendapatkan performa yang sangat signifikan dalam beberapa waktu ke depan. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, kalau kita melihat selama kurang lebih 7 hari terakhir, dan kita melihat di top 100 ya, sebenarnya yang memiliki performa paling baik, beberapa di antaranya adalah koin-koin dino orang sebutnya, atau koin-koin yang memang sudah cukup lama berada di dunia cryptocurrency. Contohnya apa? Stellar, 7 hari terakhir naik 88%. Hedera, HBAR, naik kurang lebih 54%. Dan kalau kita perhatikan di urutan ke-20, itu ada XRP, kenaikannya 7 hari terakhir sebesar 28,47%. Jadi kalau kita filter berdasarkan performanya yang paling baik, di kurang lebih top 20 performa terbaik, itu ada 3 koin dino setidaknya. Masih ada beberapa lainnya, tapi kita mention 3 saja yang cukup dikenal. HBAR, Stellar, dan juga XRP. Dan kita tahu memang beberapa bulan yang lalu, terjadi hal yang serupa juga ketika ada koin dino mulai mendapatkan momentum, yang lain ikutan. Kalau HBAR duluan naik, XRP ikutan, Stellar juga ikutan. Dan saya rasa XRP itu menghadirkan salah satu setup yang paling menarik, teman-teman. Kenapa? Kita bakal langsung aja masuk ke chart untuk membahas soal itu. Begini, teman-teman. Kalau kita membahas XRP, tentunya ini bukan koin yang baru muncul 2-3 tahun terakhir. Ini sudah lebih dari 10 tahun bahkan kita melihat XRP itu sudah bisa diperdagangkan. Dan dari chart yang ada, kalau kita perhatikan ini chartnya dari tahun 2013 ya, teman-teman. Kita sebenarnya kurang lebih sama pergerakannya dengan apa yang kita lihat di tahun 2013 sampai 2016. Di mana kita mendapatkan ada rally, kemudian diikuti fase reakumulasi yang sangat panjang, teman-teman. Dari kurang lebih 2013 sampai kurang lebih 2017 bahkan, kita mengalami konsolidasi sebelum pada akhirnya kita berhasil untuk menyelesaikan konsolidasi tersebut dan kita mengalami rally ke area all-time high, dan rally-nya itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan, teman-teman. 56.000% kenaikannya. Oke? Dan kalau kita perhatikan apa yang sedang terjadi sekarang, bagi saya ya, itu juga mirip dengan apa yang terjadi sebelumnya. Kita mengalami rally yang sangat signifikan, diikuti fase konsolidasi yang berkepanjangan. Bahkan kali ini mungkin lebih panjang lagi daripada yang sebelumnya, yaitu adalah dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2024. Artinya ada 6 tahun fase reakumulasi. Sebelum pada akhirnya kita sepertinya telah menyelesaikan fase akumulasi tersebut, sama seperti apa yang kita lihat di sini, dan sekarang kita menurut saya berada di tahap yang kurang lebih mirip dengan di sini, teman-teman. Kita baru saja breakout dan start untuk mendapatkan konsolidasi. Apa yang bisa terjadi berikutnya? Menurut saya, kita juga akan kembali mendapatkan rally. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, kita juga telah berhasil untuk breakout dari area major trendline yang bukan baru terbentuk 1-2 tahun. Ini sudah ada trendline-nya dari tahun 2018, teman-teman. Sudah ada 3 titik sentuh yang memvalidasi bahwa ini adalah sebuah trendline yang sangat kuat. Di mana saja, ini 1, ini 2, dan ini ketiga. Meskipun yang ketiga ini kita mampu blast through, gitu ya. Kita sempat mendapatkan rejection persis di area tersebut, tetapi kemudian minggu berikutnya kita mengalami rally. Which is adalah very, very good sign menurut saya. Nah, kalau kita perhatikan dengan lebih jelas lagi, lebih detail lagi gitu ya. Area yang selalu provide major resistance di XRP itu di mana aja kira-kira?
Kalau area terakhir itu ada di kurang lebih 1,36 dolar dan berikutnya ada di kurang lebih hampir 2 dolar. Itu merupakan dua area yang sepertinya provide some major resistance. Keduanya juga telah berhasil kita clear, teman-teman. Itu sudah ada dua indikasi baik. Nah, kalau kita zoom in ke time frame yang lebih kecil, katakanlah di daily, kita lirik lebih dekat, kira-kira di daily chart apa yang sedang terjadi selama beberapa bulan terakhir. Kita tahu setelah XRP rally dari kurang lebih 0,5 sampai ke kurang lebih 3,3 dolar, kita kemudian terkonsolidasi selama cukup panjang, teman-teman. Dan juga kalau kita perhatikan di time frame daily, area yang juga selalu menjadi resistance untuk XRP itu ada di area 2,6 dolar, teman-teman. 2,6 sampai 2,5 dolar itu menjadi area major resistance selain daripada area yang sekarang kita sedang lihat tentunya. Tapi ini adalah area tahanan terakhir, teman-teman. Major resistance terakhir. Sebelum pada akhirnya menurut saya secara pribadi XRP bakalan kembali nge-retest ke area all time high di kurang lebih 3,3 dolar. Dan kalau itu berhasil kita breakout, maka XRP officially juga akan join ke Bitcoin dan beberapa altcoin lainnya masuk ke fase price discovery. Terlebih, teman-teman, konsolidasi yang kita lihat ini menurut saya sudah lebih dari cukup. Kita sudah konsolidasi dari bulan Januari hingga sekarang. Setengah tahun konsolidasi dan pada akhirnya kita membuat beberapa indikasi bahwa konsolidasi tersebut telah selesai. Kalian mau ambil dari sisi horizontal resistance, kita sudah break di atas itu. Kalau kalian mau mainnya berdasarkan trend line, ya kita juga sudah break di atas itu. Jadi tidak ada alasan bagi saya sekarang untuk menyatakan XRP belum siap untuk breakout ke all time high baru. Tentunya bisa aja kadang-kadang memakan waktu beberapa minggu, tapi secara tren jangka panjang atau di time frame besar, semuanya sudah menunjuk ke arah bullish. So, kalau misalnya teman-teman sekarang mempunyai posisi di XRP, saya rasa dalam waktu dekat kalian akan mendapatkan hari-hari yang cukup menyenangkan. Terlebih kalau misalnya kita telah berhasil untuk breakout di atas area 3,4 katakanlah, itu akan menjadi masa di mana XRP akan masuk ke fase price discovery dan ada kemungkinan besar bahwa kita akan melihat retail start untuk FOMO ketika kita breakout ke all time high yang baru. Karena itulah yang selalu terjadi, teman-teman. Ketika harga sebuah altcoin terus mengalami kenaikan, dan itu didasarkan oleh akumulasi yang telah terjadi selama berbulan-bulan gitu ya, itu biasanya retail masih pada ragu nih untuk masuk. Tapi justru ketika harganya sudah breakout ke all time high yang baru, kita terus meroket misalnya katakanlah sampai ke angka 4, 5 dolar atau 6 dolar, di situ biasanya justru para retail baru masuk dan FOMO gitu. Dan itu yang bisa membuat XRP kali ini naiknya mungkin lebih dari perkiraan kalian. Nah, targetnya bisa sampai seberapa? Kalau target yang konservatif, teman-teman, kita mungkin bisa katakan 5-6 dolar itu adalah target yang cukup konservatif bagi saya. Target yang optimis, kita mungkin bisa expect kita akan membuat semacam ABCD pattern. Ini sebenarnya jatuhnya kurang lebih ke angka 5 dolar. Jadi, angka 5-6 dolar bagi saya adalah target yang cukup realistis untuk XRP. Untuk sekarang mungkin kedengarannya agak sedikit gila gitu ya. Karena XRP masih di angka 2,9 dolar. Tapi saya rasa 5-6 itu adalah target yang cukup konservatif. Tapi kalau target yang optimis, kita mungkin bisa hit sampai ke angka 8 atau 10 dolar. Itu akan bergantung kepada seberapa lama Bitcoin masih mempunyai cadangan minyak untuk terus bergerak naik ke atas. Dan di sisi yang lain, seberapa banyak liquidity yang masuk ke altcoin. Tapi target yang konservatif menurut saya ada di angka 5-6 dolar. Nah, lalu kalau misalnya teman-teman yang sama sekali belum punya posisi di XRP gitu ya, dan katakanlah berminat untuk memiliki posisi di XRP, maka memang sebenarnya sekarang bukan saat yang tepat gitu ya. Ada dua cara yang bisa teman-teman lakukan untuk misalnya mau building position. Ini kalau misalnya saya menjadi orang yang belum punya posisi dan tertarik untuk building position. Maka yang saya lakukan adalah antara saya menunggu XRP untuk kembali nge-retest ke area kurang lebih 2,5 dolar di sini, and then saya start untuk building position,
Atau kalau memang XRP tidak akan kembali retest ke area ini dan langsung akan break di atas $3 dan start untuk mendapatkan retest di atas area tersebut, ini juga bisa menjadi tempat bagi saya untuk start building position. Nah, kenapa nggak sekarang aja kok? Karena sekarang kita masih berada di area resistance dan kita nge-retest area ini dari bawah, sehingga kita masih harus expect bahwa area ini belum berhasil kita breakout. Dan kalau kita sudah berhasil breakout seperti yang saya gambarkan di sini, maka kejadiannya menjadi berbeda lagi. Karena pada saat itu berarti yang terjadi adalah kita mencoba untuk nge-flip area yang sebelumnya menjadi major resistance untuk menjadi area support lagi. Nah, tapi kalau kita tidak berhasil melakukan ini dan langsung sell off dari sini, maka area $2,5 saya rasa akan menjadi sweet spotnya bagi teman-teman yang tertarik untuk masuk dan bisa building position di sana. Oke, kalian juga bisa tambahkan confluence misalnya dengan menggunakan trendline di sini, atau kalian gunakan Fibonacci, bebas aja teman-teman, tidak ada masalah bagi saya. Semakin banyak confluence-nya semakin bagus. Kalau misalnya kita lihat Fibonacci-nya di sini 0,382-nya itu berada di persis area $2,5. Jadi ini mungkin bisa menjadi sebuah area yang menurut saya akan sangat menarik kalau misalnya teman-teman belum punya position. Nah, kalau untuk teman-teman yang udah punya position, saya rasa bersabar hanya menjadi satu-satunya hal yang perlu kalian lakukan sekarang. Karena bagi saya secara pribadi, semua indikasi menunjukkan bahwa XRP harusnya dalam waktu dekat akan start untuk kembali ke area all-time high terakhir dan bahkan bisa breakout ke area all-time high yang baru. Satu-satunya senario yang mungkin bisa menginvalidasi senario bullish kita adalah kalau kita jebol di bawah area $1,95. Nah, kalau misalnya teman-teman yang belum tahu, ini sebagai tambahan saja, saya sedang mengadakan eksklusif giveaway yang saya rasa tidak boleh teman-teman lewatkan juga. Selain daripada setup XRP ini, ada satu juga yang nggak boleh kalian lewatkan, yaitu adalah eksklusif giveaway, di mana teman-teman akan dapatkan hadiah langsung tanpa diundi. Hadiahnya ada Rp1.000.000, ada iPad 10, dan ada iPhone 16. Tergantung tugas mana yang berhasil teman-teman selesaikan. Caranya sangat sederhana, cukup 3 step. Teman-teman daftar ke Margex, linknya sudah ada di kolom description. Kalian bisa langsung trade dan bawa pulang hadiahnya. Tugasnya 3, tergantung kalian mau selesaikan yang mana. Kalau kalian berhasil selesaikan volume 500.000, kalian dapat Rp1.000.000. Kalau kalian berhasil selesaikan volume 1 juta, kalian dapat iPad 10. Kalau kalian berhasil hit 2 juta, kalian akan dapatkan iPhone 16 128GB. Dan ini periodenya saya panjangkan banget, supaya banyak dari teman-teman yang bisa mendapatkan hadiah yang paling besar. Dari tanggal 9 Juli sampai 24 Agustus, kurang lebih 1,5 bulan. Dan untuk teman-teman yang sudah join, ini adalah update untuk sementara volume yang kalian hasilkan. Nah, untuk kalian yang belum tahu, selain hadiah yang tadi saya sampaikan, Rp1 juta, iPad 10, dan iPhone 16, kalau teman-teman join eksklusif giveaway ini, kalian juga bakalan dapatkan prize pool. Pembagiannya gimana? Kalau kalian masuk ke top 10 volume terbesar, juara pertama akan mendapatkan 25% dari prize pool, juara kedua dapat 20%, juara ketiga 15%, juara keempat 10%, juara kelima sampai 10 itu masing-masing dapat 5%. Jadi kalau kalian masuk ke list top 10, itu sudah otomatis kalian bakalan dapatkan hadiah di prize poolnya. Selain juga hadiah produk yang bisa kalian dapatkan kalau kalian selesaikan tugas yang tadi saya sampaikan. Nah, kalau kalian di luar top 10, nggak usah khawatir. Akan juga dipilih 10 orang secara random untuk mendapatkan sisa 20% dari prize pool. Tapi kalau kalian mau garansikan diri kalian dapatkan bagian dari prize pool, masuklah ke top 10. Nah, ini untuk sementara klasemennya seperti ini. Dan karena belum banyak yang join, kesempatan untuk kalian masuk ke top 10 dan menjadi pemenang itu sangat amat besar. Jadi pastikan jangan kalian lewatkan event ini. Daftar dulu ke Margex, linknya ada di kolom description, dan kalian bisa start langsung volume farming di sana. Kalau misalnya kalian mau dapatkan update lebih rutin soal seberapa banyak volume yang kalian hasilkan, kalian bisa langsung aja masuk ke grup Telegram yang sudah saya sediakan secara gratis juga. Linknya juga sudah ada di kolom description box di bawah. So, teman-teman, kita balik lagi ke XRP. Nah, XRP kalau kita bicara soal short term banget, so far juga tidak ada sesuatu yang terlalu negatif yang terjadi. Semuanya masih merujuk ke arah bullish. Oke. Kalaupun Bitcoin rupanya akan start untuk mendapatkan pullback dalam di sini, saya rasa kita tidak akan mendapatkan koreksi terlalu jauh untuk XRP.
maksimum kita akan nyampe ke 2,5 lah menurut saya. Itu pun akan menjadi peluang yang sangat baik kalau misalnya teman-teman yang belum punya posisi untuk start building position dari sana. Karena sekali lagi bagi saya, di time frame besar, XRP berpotensi mengulang apa yang kita lihat terjadi di tahun 2013 sampai ke 2017-an, di mana kita konsolidasi panjang sebelum pada akhirnya kita breakout dan start untuk masuk ke fase price discovery. Jadi kita bakalan cek nanti seberapa lama kira-kira XRP akan bisa melakukan hal tersebut. Saya bisa mengatakan 80% saya yakin dengan analisa saya ini bahwa dalam waktu yang tidak lama lagi XRP akan ke area all time high terakhir atau bahkan breakout ke area all time high yang baru. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video.